Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 301 Kabupaten Sumeneb. Saya Subaidi, guru SDN Dapenda 1 Kecamatan Batang-Batang. Saya Kusrianto, guru SDN Batang-Batang Daya 1, Kecamatan Batang-Batang. Saya Subroto, guru SDN Batu Ini 1, Kecamatan Gapura. Kami siap melaksanakan praktik kucing untuk pembelajaran yang lebih baik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Subaidi. Waalaikumsalam Pak Kus. Iya, bagaimana kabarnya Pak Subaidi? Alhamdulillah baik sekali. Pak Kus gimana Pak Kus? Alhamdulillah. Wah, Pak Subaidi. Ya. ya. Sepertinya Pak Subaidi akan melakukan percakapan coaching pada. Betul Pak, betul. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Subaidi ya. Saya ingin bertanya dulu sebelum melakukan percakapan coaching. Ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan percakapan coaching ini Pak Subaidi? Baik, untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan alur tirta. Jadi keterpenuhan atau ketercapaian dari alur tirta yang dimana isinya adalah tujuan, menetapkan tujuan gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi berkaitan dengan potensi-potensi ataupun hal-hal yang bisa mengganggu ataupun mendukung daripada permasalahan yang ada. Kemudian dari hal itu dilanjutkan dengan rencana aksi ataupun apa yang akan dilakukan oleh si kuci yang kemudian akan dilanjutkan dengan bentuk tanggung jawab atau pertanggungjawaban dari si kuci dan seperti itu ya. Jadi Pak Subaidi akan melakukan rubrik penilaian itu dengan alur tirta. Betul Pak. Iya. Kemudian Pak Subaidi, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan ini Pak Subaidi? Untuk kompetensi kucingnya seperti biasa 3 hal. Yang pertama kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh seperti itu ya. Ya. Nah, jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Nah sekarang bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Saya ingin yang ingin dikembangkan itu termasuk yang ingin diobservasi adalah berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Pak. Iya. Nah kira-kira Pak Subaidi apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik, berkaitan dengan pertanyaan berbobot, saya kira indikator keberhasilannya adalah ketika saya memiliki fokus yang baik terhadap apa yang dibicarakan oleh kuci, kemudian saya merespon dengan baik juga. Jadi antara kuci dan saya sebagai coach itu nyambung Pak, sehingga nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga dapat bisa menggali dan memiliki bobot yang baik juga. Baik, seperti itu ya Pak ya. Mungkin cukup ya Pak Subaidi. Jadi bisa dimulai Pak. Siap melakukan percakapan ya coaching. Mohon izin Pak. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Subroto. Apa kabar Pak Subroto? Alhamdulillah baik sekali. Pak Subroto gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik walaupun kondisi panas-panas seperti ini ya. Jadi kita tetap harus mengkondisikan ataupun mengafirmasi pikiran kita untuk tetap baik seperti itu Pak Subroto. Menindaklanjuti dari percakapan kita kemarin Pak Subroto, di mana Pak Subroto kemarin menghubungi saya lewat messenger bahwa Pak Subroto ingin berbincang tentang satu hal dengan saya. Iya betul Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Subaidi, karena saya tahu Pak Subaidi juga sibuk. Beberapa kali kita janjian baru hari ini ya tercapai sehingga kita bisa bertemu. Permasalahan saya hadapi seperti ini dengan Pak Subaidi. Permasalahan dengan tugas-tugas saya sebagai
guru ya di sekolah. Iya. Karena kita tahu kan, Pak Subdi juga tahu, selain mengajar saya kan banyak aktivitas di luar dengan komunitas, baik itu komunitas pendidikan ataupun komunitas di masyarakat. Iya. Tambah lagi saya juga banyak aktivitas di luar. Hanya ini menjadi permasalahan bagi saya Pak Subdi. Iya. Saya kesulitan membagi waktu yang pertama, sehingga tugas-tugas saya banyak yang terbengkalai. Kesulitan membagi waktu. Oh ya, baik tugas saya di sekolah ataupun tugas-tugas di luar. Iya. Ini saya bingung, saya harus bagaimana cara menyelesaikannya. Saya sampai agak bingung. Membuat pikir saya agak stres ini. Iya. Baik Pak Subroto, mari kita fokuskan terhadap tujuan. Jadi perbincangan kita hari ini, kita harus punya satu tujuan yang itu bisa menjawab permasalahan yang Pak Subroto miliki. Jadi tujuannya yang ingin diperbincangkan dalam sesi ini apa Pak Subroto? Saya tugas-tugas saya ya di sekolah dan di komunitas itu berjalan normal, berjalan selesai, tidak ada yang terbengkalai seperti itu. Itu yang saya inginkan. Baik, jadi tujuan kita, kalau boleh saya konfirmasi, Pak Subroto ingin agar tugas-tugas yang ada di sekolah dan tugas-tugas lain ya, sebagai Pak Subroto sebagai anggota masyarakat, sebagai keluarga juga tidak terbengkalai. Benar begitu Pak? Iya, betul. Baik, mari kita lihat dulu posisi Pak Subroto. Saya yakin Pak Subroto memiliki pandangan terkait dengan posisi Pak Subroto ada di mana gitu ya. Nah, kita gunakan saja skala gitu Pak Subroto ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Subroto ada di posisi berapa? Atau dia ada di angka berapa? Kalau diskalakan seperti itu, mungkin saya posisinya di 5 mungkin. Ada di 5. Nah, kalau ada di 5, Pak Subroto tentunya ingin angka yang ideal. Kira-kira ada di angka berapa Pak yang ideal? Saya inginkan saya berada di angka 8 seperti itu Pak. Anda di angka 8, ya. Baik. Menurut pandangan Pak Subroto, angka 8 itu seperti apa gambaran umumnya? Dengan saya berada di angka 8, saya bisa melaksanakan secara maksimal tugas-tugas di sekolah. Sebagai guru ya. Dan di masyarakat, di komunitas-komunitas pendidikan dan yang di komunitas sosial itu juga berjalan normal itu. Baik, kalau saya lihat Pak Subroto tadi membincangkan terkait dengan tanda petik tidak bisa membagi waktu. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya. Baik. Coba Pak Subroto kita lihat lagi ya. Kira-kira potensi ataupun hal apa saja yang kira-kira dapat mendukung terhadap keinginan untuk menggapai tujuan Pak Subroto tadi. Mungkin Pak Subroto bisa list dulu di diri pribadi Pak Subroto ataupun di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan yang ada di keseharian ataupun di rumah tangga Pak. Maksud Pak Subdi saya ya, langkah-langkah saya ya, maksudnya gimana? Betul. Langkah-langkah yang kira-kira dapat membantu Pak Subroto bisa membagi waktu lebih baik lagi gitu ya. Saya sedang memang mempelajari ini, berpikir bagaimana saya bisa membagi waktu, bagaimana tugas-tugas saya agar tidak terbengkalai. Setelah saya pikir-pikir, mungkin karena begitu banyaknya kegiatan dan komunitas yang saya ikuti terlalu banyak, makanya saya ingin fokus kepada tugas utama saya sebagai nantinya di komunitas di masyarakat. Saya mungkin akan mengurangi dan hanya mengambil komunitas-komunitas yang ada kaitannya dengan tugas utama saya sebagai guru. Oke. Jadi
Itu keinginan besarnya Pak Subroto ya. Iya, ya betul. Kemudian tadi juga sudah disampaikan skala prioritasnya. Kemudian jika seperti itu, apakah tidak menafikan tugas-tugas lain yang mungkin saja juga penting gitu Pak Subroto? Apakah hanya itu jalan keluarnya? Ataukah ada opsi lain yang bisa difikirkan ya? Misalnya dengan berkolaborasi dengan orang lain, minta bantuan dengan orang lain, ataupun opsi-opsi lain yang bisa jadi itu membantu. Makanya kita Pak Subroto mungkin lihat dulu nih ke potensi-potensi yang dimiliki mungkin di sekolah ada atau di rumah ada, ataupun bisa jadi mengkombinasikan, misalnya ada kegiatan sekolah dengan kegiatan di masyarakat, bisa jadi itu di manage dengan kegiatan bersama atau lainnya. Kira-kira seperti apa potensi yang ada di situ? Ya memang saya selain memilih atau mengurangi ya komunitas-komunitas di luar yang sekiranya kurang berkaitan dengan tugas utama saya itu, agar saya punya banyak waktu. Yang kedua, mungkin saya akan berbagi dengan teman-teman sejawat ya. Berbagi dalam seperti ini. Saya kan banyak terlibat di kepengurusan di organisasi di luar. Mungkin saya akan membatasi fungsi saya di organisasi tersebut. Kalau saya ketua, mungkin saya untuk saat ini bisa diwakil dulu atau seanggota saja seperti itu. Saya mungkin menyerahkan ke teman-teman yang lain. Itu yang akan saya lakukan. Terus terkait dengan tugas-tugas di sekolah juga, saya mungkin banyak-banyak berkolaborasi dengan teman-teman untuk kegiatan di sekolah saya, agar tugas-tugas utama saya selesai. Contohnya dengan menyusun persiapan pembelajaran, bagaimana menghadapi semester murid. Seperti saya banyak bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Itu yang saya rencanakan seperti itu. Oke. Jadi ya, Pak Subroto sudah punya skala prioritas yang ingin dilakukan. Ya, betul. Tadi satu itu ingin mengurangi keterlibatan di organisasi di luar yang sebenarnya kurang berkaitan dengan korupsi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi juga sudah dijelaskan untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Seperti itu. Oke. Terkait dengan dua hal ataupun lebih yang ingin dilakukan Pak Subroto, kira-kira kapan kegiatan tersebut akan dieksekusi? Untuk kegiatan di sekolah, mungkin saya langsung eksekusi mulai minggu depan Mas Wedi. Menata kembali mulai dari administrasi sampai permasalahan dengan siswa, bekerja sama dengan dewan guru dengan teman-teman guru seperti itu mulai minggu depan. Kalau untuk organisasi mungkin saya startkan mulai bulan depan. Kenapa bulan depan? Karena ini butuh komunikasi dengan pengurus yang lain seperti itu. Saya akan menyampaikan permasalahan saya dengan teman-teman, dan bahwa saya benar mengurangi keterlibatan saya di beberapa macam komunitas di luar. Baik. Jadi Pak Subroto sudah punya timeline ya untuk melakukan aksi seminggu ke depan itu ya Pak Subroto. Betul. Baik. Mungkin saya akan menunggu kabar baik dari Pak Subroto. Jadi percakapan kita mungkin kita akan lihat progresnya di seminggu ke depan. Oke, baik. Begitu ya Pak Subroto ya. Saya akan menunggu cerita baiknya terkait dengan permasalahan ya Pak Subroto. Oke, Baby. Nanti kalau sudah saya melaksanakan mulai minggu depan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang saya laksanakan, nanti hasilnya bagaimana nanti Pak Subroto saya kabari. Siap. Saya akan menunggu Pak Subroto. Saya ucapkan terima kasih sekali atas bantuannya Pak. Sama-sama Pak Subroto, semoga permasalahannya segera teratasi dan menemukan. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Subroto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Subedi, saya sudah melakukan percakapan coaching ini Pak Subedi ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ini Pak Subedi? Baik.
Saya mulai dari alur cerita ya Pak. Iya. Baik, jadi pada kucing tadi saya sudah melakukan alur ceritanya, di mana saya menanyakan tujuannya apa, kemudian saya identifikasi permasalahan potensi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kemudian diakhiri dengan saya menanyakan komitmen kucing untuk mengeksekusi dari pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, Pak. Iya. Ini ya, saya ini akan menyampaikan catatan ya, atau di catatan saya itu yang mana tadi sudah dilakukan percakapan dengan model cerita. Kemudian tujuan sudah jelas dan bagus dalam pemaparannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang mana Pak Subaidi memberikan pertanyaan dan umpat balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koji. Kemudian yang rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik rencana aksi Koji dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga si Koji itu bisa membagi waktu. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah jelas, pertanyaan dilakukan dan respon atau umpan balik dari Koji juga sudah jelas. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak Subaidi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan yang barusan dilakukan ini? Mungkin saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif itu Pak. Jadi dari mengajukan sifat yang berbobot, mungkin yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan menjadi pendengar yang responsif. Sudah Pak Subaidi ya, Ya. cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Subroto. Waalaikumsalam Pak Subedi. Gimana nih kabarnya Pak Subroto? Alhamdulillah baik sekali. Pak Subedi sendiri gimana ini? Alhamdulillah saya juga baik. Meskipun kondisi panas seperti ini ya Pak Subroto ya. Iya, hari ini memang cuacanya cukup panas. Baik, ini Pak Subroto, kita mau melanjutkan perbincangan kita terkait dengan rencana supervisi yang akan dilakukan oleh Pak Subroto. Iya, betul Pak. Baik, supervisi dengan teknik kucing ya. Iya. Kalau boleh saya tahu bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Subroto lakukan pada percakapan kucing tersebut? Saya menyiapkan alur tirta Pak Subedi. Alur cerita. Iya, di mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke, alur tirta. Ya, betul. Baik, terus kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan pada kucing supervisi tersebut. Kompetensi kucing ada 3 sebenarnya, ada Iya. present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi 3 kompetensi itu ya. Iya, betul. Terus kemudian kalau boleh tahu Pak Subroto, Iya. terkait dengan kompetensi tersebut, bagian spesifik mana yang akan ingin Bapak Subroto diobservasi terkait dengan kompetensi tersebut? Mungkin pada yang kedua dan yang ketiga, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul, Mas Bedi. Nah, terkait dua kompetensi tersebut, apa indikator keberhasilannya Pak Subroto? Menurut saya indikator keberhasilannya ketika saya mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach, seorang atau guru, sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia miliki atau sedang dialami, seperti itu. Oke. Ada lagi? Sudah, itu saja. Baik. Mungkin biar lebih efektifnya waktu, mungkin langsung dilanjutkan ke proses supervisi dan kucingnya Pak Subroto. Ya, siap. Monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Subaidi pada hari ini? Alhamdulillah Pak Kus, alhamdulillah baik sekali. Pak Kus gimana Pak Kus? Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Subaidi pada siang hari ini. Saya juga senang Pak Kus bisa hadir di sini. Iya. Baik Pak Subaidi, sepertinya kita melanjutkan rencana yang kemarin-kemarin nih Pak Subaidi. Sepertinya Pak Subaidi ada yang mau disampaikan ini terkait dengan permasalahan mungkin Pak Subaidi ya. Tentang apa ini Pak Subaidi? Gini Pak Kus, mohon maaf sebelumnya ya Kus ya. Iya, Saya meminta waktu Pak Kus. oh siap. Gini Pak Kus, saya kan mengajar di kelas 4. Kelas 4 itu kita tahu sebelum-sebelumnya kan pembelajaran tidak secara langsung, sehingga saya mendapati banyak sekali gap ataupun ketimpangan-ketimpangan yang ada di kelas 4, baik dari segi kemampuan. Misalnya saja ada beberapa siswa yang dalam hal membaca itu sudah sangat baik, bisa memahami maksud dari bacaan. Tapi ada beberapa siswa yang hanya membaca saja bisa, tapi ketika ditanya isinya bacaan itu ataupun maksud dari bacaan itu masih belum bisa menjelaskan. Terus ada beberapa juga kelompok siswa yang membacanya masih terbata-bata, seperti masih kelas 1 atau kelas 2, padahal dia sudah kelas 4. Jadi Pak Subaidi ini ingin sedikit ada permasalahan ya Pak Subaidi terkait dengan perbedaan karakteristik yang mana yang sangat beragam sekali ya di kelas 4. Ya. Nah, kira-kira Pak Subaidi ingin situasi seperti apa kira-kira Pak Subaidi ketika Pak Subaidi akan melakukan pembelajaran di kelas ini Pak Subaidi? Iya. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin ini Pak Kus, apa namanya? Jadi semua siswa saya itu bagaimana bisa saya layani dengan maksimal, kira-kira seperti itu. Jadi ideal yang saya maksud itu adalah keragaman ataupun pemahaman yang berbeda-beda itu dapat saya layani sebagai guru dengan maksimal, tidak hanya siswa yang pintar saja lalu mengabaikan yang kurang pintar dan tanda petik ya, atau saya melayani yang kurang pintar saja kemudian mengabaikan yang kemampuannya lebih, seperti itu. Iya. Jadi Pak Subaidi itu akan memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Nah, kira-kira supaya murid Pak Subaidi ini dapat memenuhi kebutuhannya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Subaidi ketika melakukan proses atau kegiatan pembelajaran di kelas? Sementara yang sudah saya lakukan itu ya tadi itu Pak Kus, saya sementara mengobservasi dan kira-kira seperti itu kemampuan siswa yang ada di kelas saya. Jadi saya sudah observasi siapa saja yang kemampuannya lebih, siapa saja yang kemampuannya di tengah, dan siapa saja yang kemampuannya masih agak rendah. Termasuk saya sudah melakukan beberapa pengambilan data berkaitan dengan latar belakang keluarga. Saya melihat siswa-siswa saya itu banyak yang ditinggalkan oleh orang tuanya merantau. Jadi secara background keluarga juga bermacam-macam. Iya. Jadi Pak Subaidi itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Subaidi ya. Saya harap seperti itu. Pak Subaidi ya, seperti itu. Nah, kira-kira siswa kebutuhan siswa di kelas itu kalau Pak Subaidi itu mengambil skala dari 1 sampai 10 ada di angka berapa? Kalau saya lihat dan saya refleksi bagus itu saya dan siswa saya itu mungkin kalau diakumulasikan masih di angka 5. Di angka 5 ya Pak. Ya.
Nah kemudian angka ideal yang diinginkan oleh Pak Subaidi itu berapa? Saya sebenarnya tidak muluk-muluk, yang penting semua siswa saya terlayani dan bisa diajari gitu ya dengan maksimal. Mungkin idealnya itu adalah di angka 8. Di angka 8. Di angka 8. Kira-kira menurut Pak Subaidi di angka 8 itu yang siswa yang seperti apa? Ya artinya saya melihat kan ada beberapa profil siswa yang juga beragam gitu ya, misalnya di gaya belajarnya termasuk kemampuannya. Jadi semua keragaman itu dapat terlayani ya, walaupun tidak harus satu-satu lah seperti itu. Jadi harapannya semua siswa itu bisa terlayani dengan baik ya Pak Subaidi. Ya, mungkin ada langkah yang akan dilakukan oleh Pak Subaidi yang masih belum dilakukan, kemudian akan dilakukan demi tercapainya pengembangan kebutuhan belajar ini Pak Subaidi. Iya bagus. Saya kemarin kan mengikuti ini seri pelatihan mandirinya di PMM, juga ada di situ kan, juga ada bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kalau saya lihat secara prinsip itu mungkin satu, saya akan membuat rancangan pembelajarannya seperti apa ya, semacam FPP lagi itu bagus. Kemudian saya juga mungkin perlu memvalidasi profil siswa saya. Kayak misalnya banyak profil siswa saya itu yang saya lihat ketika saya ajari kok tidak bisa diam seperti itu mungkin saya perlu validasi gaya belajar murid ini, berarti kan mungkin kinestetik seperti itu. Terus juga ada yang suka menggambar, terus ada juga yang suka nonton video. Nah mungkin ini akan saya validasi terkait dengan data-data gaya belajar mereka, termasuk juga mungkin saya akan melakukan penilaian awal terkait dengan kemampuan mereka seperti apa, sehingga saya bisa petakan lebih valid lagi. Mungkin saya kelompokkan gitu ya, sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk minat mereka. Jadi itu ya yang akan dilakukan oleh Pak Subaidi, yang mana untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu ya Pak Subaidi. Mungkin ada lagi Pak Subaidi langkah yang akan dilakukan selain daripada yang telah disebutkan tadi? Iya Pak Gus, saya harap saya perlu dukungan, termasuk dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Terus juga mungkin saya perlu data-data portofolio siswa saya dari kelas sebelumnya, sehingga data saya lebih kompleks lagi, lebih valid lagi dalam hal merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oh iya, seperti itu ya Pak Subaidi. Mungkin ada lagi Pak Subaidi? Mungkin itu daftar yang perlu saya lakukan, mungkin semaksimal mungkin itu yang bisa saya list untuk dikerjakan dalam waktu dekat ini. Iya. Kira-kira Pak Subaidi untuk melaksanakan langkah yang akan dilaksanakan oleh Pak Subaidi ini kira-kira sejak mulai kapan ini Pak Subaidi? Iya, ini karena hari Rabu, hari Rabu, terus ke belakang ini agak mepet. Mungkin mulai Senin depan saya akan mulai mulai lakukan hal-hal yang bisa saya lakukan. Mungkin besok juga mungkin saya bisa melakukan membuat rancangan kegiatan pembelajarannya seperti apa, termasuk memvalidasi tadi itu ke teman-teman guru yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi mulai besok lah ya Pak Subaidi ya. Mulai besok sudah mulai merancang untuk melakukan langkah atau kegiatan yang disebut oleh Pak Subaidi. Nah Pak Subaidi mungkin cukup Pak Subaidi perbincangan kita. Jadi saya tunggu kabar dari Pak Subaidi, kabar baiknya setelah Pak Subaidi melakukan pembelajaran di kelas yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Subaidi. Saya itu begitu ya Pak Subaidi. Ya. Jadi saya tunggu ya Pak Subaidi. Ya, mungkin minggu depan Pak Gus saya akan berkabar lagi sama Pak Gus terkait progres yang saya lakukan. Iya, siap Pak Subaidi.
Terima kasih Pak Gus atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Widi. Mohon pamit Pak Gus. Ya, mari Mas Widi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.